お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, melanjutkan pembahasan breakdown kemarin, di sini kita akan segera membahas mengenai episode 26 ending dari core kedua. Bisa dibilang episode penutup ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya, di mana di dalamnya terdapat setengah cerita baru yang memperlihatkan pertarungan intens antara Divisional melawan Shoes Devil. Terutama adanya satu hal baru yang sangat mengejutkan, yaitu di-reveal-nya Bankai Senju Marushutara. Meski durasi dari episode ini terkesan singkat, tapi dengan munculnya hal-hal baru di sini tentu membuat kita semakin antusias untuk menantikan cerita selanjutnya. Yang mana kabarnya melalui teaser yang telah dipublish, core ketiga anime Bleach Thousand Year Blood War akan tayang pada tahun 2024. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Jika merujuk pada manga, episode 26 hanya mengadaptasi 3 chapter, yaitu dari chapter 607 sampai chapter 609. Mengambil judul di volume buku ke-67, episode 26 berjudul Black alias Hitam. Judul ini tentunya merujuk pada sosok Ichibe Hyosobe. Secara kita tahu, dasar kekuatan yang dimilikinya terletak pada segala aspek berwarna hitam. Divisional versus Shoes Devil. Melanjutkan episode sebelumnya, Yuhava yang saat itu telah selesai melakukan ritual Ausfahlen kini berhasil membangkitkan para Shoes Devil dan membuat mereka masuk ke dalam mode full standing. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, di sana Yuhava mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini hanya untuk dirinya, termasuk salah satunya yaitu Soul King. Ungkapan dari Yuhava tersebut seolah mencerminkan kekuatan Ausfahlen itu sendiri, yang mana kita tahu Ausfahlen merupakan dasar dari sebuah kemampuan untuk menarik kekuatan. Dari sini alur cerita pun mulai berbeda dari manga. Anggota Divisional yang di dalam mangganya tumbang dengan mudah, di sini mereka tampak melakukan perlawanan yang cukup sengit. Seperti Nimaya yang tumbang oleh peluru lile berhasil pulih menggunakan penyembuhan dari Senju Marushutara. Tenjiro Kiryu dan Senjumaru yang tumbang tanpa ditunjukkan kini tampak dalam kondisi yang siap untuk menghadang para Shoes Devil. Ada satu poin menarik yang bisa kita sorot di sini, yaitu perihal Senjumaru yang ternyata memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Kemampuannya terbilang cukup unik, dia hanya menggunakan benang-benang jahitan untuk menambal daging Otsunimaya. Kemungkinan besar kemampuan ajaib dari penyembuhan ini hanya bisa dilakukan terhadap Divisional, karena seperti yang nanti akan diungkap bahwa pada dasarnya setiap jiwa anggota Divisional saling terhubung satu sama lain. Dan saat ini di medan pertarungan, demi memperbesar peluang kemenangan, saat itu Kiryu kembali melapisi sangkar burungnya, yang mana dari sanalah pertarungan 1 lawan 1 antara Divisional melawan Shoes Devil dimulai. Senjumaru berhadapan dengan Gerard, Kiryu berhadapan dengan Pernida, Tenjiro berhadapan dengan Askin, dan terakhir Otsunimaya berhadapan dengan Lile Baro. Pada pertarungan pertama, kita ditunjukkan dengan aksi pertarungan antara Senjumaru melawan Gerard, yang mana pertarungannya berjalan cukup sengit, dimulai dari Senjumaru yang menciptakan kloningan menggunakan benangnya. Gerard yang terkelabui oleh kloningan tersebut, Senjumaru yang berhasil menjebak Gerard kemudian melancarkan serangan tusukan, Gerard yang ternyata kebal terhadap tusukan jarum Senjumaru, serta terakhir Gerard yang mengalahkan Senjumaru lewat satu pukulan. Meski pertarungannya terkesan sangat singkat, tapi setidaknya di sini kita bisa menemukan dua fakta menarik. Pertama yaitu mengenai nama Zanpakuto Senjumaru yang mana namanya adalah Shiragami. Dan kedua mengenai singgungan dari Gerard yang mana kemungkinannya itu merujuk pada kebenaran sebuah rumor bahwa Gerard adalah perwujudan dari jantung Soul King. Kemudian di waktu yang bersamaan, Kiryu Hikifune akhirnya menunjukkan kebolehan dalam pertarungannya melawan Pernida. Baik itu Kiryu yang menyerang Pernida menggunakan akar pohon secara bertubi-tubi, Pernida yang mampu menghancurkan semua akar pohon tersebut, Kiryu yang melepaskan sebuah teknik berupa akar pohon besar untuk menahan pergerakan Pernida, Kiryu yang berubah menjadi kurus karena teknik tersebut memakan banyak sekali reatsu, Pernida yang rupanya masih mampu menghancurkan batang pohon ciptaan Kiryu, dan terakhir serangan balik dari Pernida yang mampu mengalahkan Kiryu.
Satu fakta baru yang bisa kita lihat di sini yaitu mengenai gaya bertarung Kiryu. Sebagai seorang ahli jiwa buatan, ternyata dia sangat terampil dalam melancarkan berbagai serangan menggunakan tanaman-tanaman hidup. Di samping itu, berbicara mengenai kekalahannya, aku merasa hal itu dikarenakan Pernida merupakan counter alami Kiryu. Secara kita tahu, Pernida memiliki kemampuan yang bisa menggunakan saraf-sarafnya untuk menghancurkan dan mengendalikan apapun. Berpindah pada pertarungan lain, tepatnya pertarungan antara Tenjiro melawan Askin. Di sini, selain keduanya menunjukkan kemampuan terbaik, mereka berdua juga menunjukkan sifat dan kepribadiannya masing-masing. Seperti Tenjiro yang terkesan temperamen terus-menerus mengejar Askin, Askin yang terkesan pengecut memilih untuk kabur-kaburan, kecepatan Shunpo Tenjiro yang akhirnya mampu menjangkau Askin, Askin yang menggunakan bola beracun untuk menghalau tebasan Kinpika, kemampuan The Death Dealing Askin yang berhasil menjebak Tenjiro, serta yang terakhir Askin yang langsung menembakkan anak panah Reishi ke tubuh Tenjiro. Ada dua poin yang membuatku tertarik di sini. Pertama yaitu bukti nyata bahwa Tenjiro memiliki Shunpo super cepat. Saking cepatnya, dia sempat bermain-main dengan Askin sambil berlari mengejeknya dari arah samping. Lalu yang kedua, kepiawaian Askin dalam menghadapi Tenjiro. Meski di sini The Death Dealing seharusnya bisa dikonter oleh kolam darah milik Tenjiro, tapi ternyata Askin masih bisa mengakalinya dengan menjebak Tenjiro ke dalam genangan berwarna hijau. Entah kadar dosis apa yang Askin buat di sini, tapi yang pasti genangan berwarna hijau tersebut membuat Tenjiro menjadi sulit bergerak. Terakhir, kita lalu ditunjukkan pada pertarungan antara Nimaya melawan Lille Baro. Pertarungannya berjalan cukup intens, dimulai dari Lille yang melepaskan tembakan The X-Axis, Nimaya yang menghindari semua tembakan tersebut, Nimaya yang merasa heran karena bilah Zanpakutonya menembus tubuh Lille, Lille yang kembali mencoba melepaskan tembakan, Nimaya yang merencanakan agar peluru Lille mengarah pada Yuhava, Nimaya yang kurang memahami konsep The X-Axis harus kembali terkena tembakan, dan terakhir Lille yang menjelaskan tentang kemampuan The X-Axis. Poin menarik yang bisa kita lihat di sini yaitu mengenai konsep tembakan The X-Axis milik Lille. Penjelasannya lebih detail dari manga, yang mana ternyata tembakannya ini mampu menembus apapun yang berada di antara ujung senapan dan targetnya. Atau dengan kata lain, ketika Lille telah menetapkan targetnya, maka peluru Reishi yang ditembakkan akan terhenti pada si target. Jadi apapun yang menghalangi tembakannya, semuanya dapat ditembus hingga peluru Reishi tersebut sampai pada target. Bisa kita lihat pada dua scene yang telah ditunjukkan sejauh ini. Pertama, ketika Tenjiro dan Kiryu hendak menahan peluru Lille demi melindungi Nimaya. Dikarenakan Zanpakuto mereka berada di antara Nimaya dan ujung senapan, maka kedua Zanpakuto tersebut seketika tertembus dengan mudah. Lalu yang kedua, ketika Nimaya berniat untuk menjebak Lille agar senapannya menembak Yuhava. Dalam adegan ini terlihat jelas bahwa meski ujung senapan Lille juga mengarah pada Yuhava, tapi pelurunya seketika terhenti pada target yang telah ditetapkan, yaitu Nimaya. Bankai Divisi 0. Ini dia scene yang kita tunggu-tunggu, scene yang sangat mengejutkan dan bikin heboh. Itu tiada lain adalah di-reveal-nya Bankai Senjumaru Shutara bernama Shatatsu Karagara Shiragami no Tsuji. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, pertama-tama kita ditunjukkan dengan kondisi Divisi 0 yang tengah babak belur. Di sana Gerard mencoba meremehkan, dia berkata konyol rasanya jika Divisi 0 yang dikatakan lebih kuat dari Gotei 13, kekuatannya hanya sebatas ini. Di sisi lain, seolah tak ingin diremehkan, Nimaya menjawab bahwa saat ini Divisi 0 belum memakai kekuatan satu pasukan Gotei. Dan untuk membuktikan hal itu, dia pun menyuruh rekan-rekannya untuk bangkit dan bersiap untuk menunjukkan kekuatan Divisi 0 yang sebenarnya. Demi memperoleh kemenangan dengan cepat, saat itu Nimaya lalu menunjuk Senjumaru sebagai orang yang akan mengeksekusi para Shuzzable. Hal itu dikarenakan Senjumaru memiliki kemampuan untuk melumpuhkan banyak orang sesuai dengan julukan namanya yang berarti 1000 tangan. Dan tak lama setelahnya, tanpa ada aba-aba, Nimaya, Kiryu, dan Tenjiro secara tiba-tiba melakukan aksi bunuh diri, yang mana rupanya itu bertujuan untuk melepaskan segel pembatas kekuatan sejati Senjumaru Shutara. Dikatakan oleh Senjumaru bahwa pada dasarnya anggota Divisi 0 memiliki kekuatan yang sangat besar. Saking kuat dan besarnya, kekuatan mereka sanggup mengguncang ketiga dunia utama.
Maka dari itu, demi menghindari dampak buruk pada ketiga dunia, para anggota Divisi 0 rela menyegel kekuatan sejatinya, yang mana itu dilakukan dengan cara menghubungkan jiwa mereka satu persatu. Dan saat ini, sebagai syarat untuk bisa melepas segel sumpah darah tersebut, 3 orang dari 4 anggota harus melakukan aksi bunuh diri, sehingga dengan begitu, 1 anggota lainnya yaitu Senjumaru kini bisa mengakses kekuatan penuh termasuk menggunakan Zanpakuto sejatinya. Terbukti setelah itu, secara mengejutkan, Senjumaru akhirnya mulai mengeluarkan kemampuan Bankai. Ketika diaktifkan, dia akan memunculkan sebuah ruangan tertutup disertai alat tenun raksasa yang berguna untuk menjahit sebuah kain permadani. Satu teknik yang saat itu Senjumaru gunakan yaitu Shide no Rokushiki Ukimon no Hata. Kemampuannya adalah menyegel nasib target melalui 6 gulungan kain yang memiliki kekuatan ilusinya masing-masing. Seperti gulungan pertama, Hitokase Tokaba Banra Nome yang digunakan untuk Lilebaro. Permadani ini akan memunculkan mata sekaligus membentuk formasi 8 cermin. Efek yang diberikan yaitu mampu memantulkan dan membalikkan tembakan Lilebaro. Gulungan kedua, Utakase Tokaba Hagane no Yoroi yang digunakan untuk Askin. Permadani ini akan mampu menciptakan duri tajam dari logam kuning yang mana setelahnya duri-duri tersebut dapat digunakan untuk menjerat dan menghimpit tubuh Askin. Gulungan ketiga, Mitsukase Tokaba Kokuso no Harawata yang digunakan untuk Pernida. Permadani ini dapat berubah menjadi sebuah lubang pasir hitam layaknya black hole. Di sini Pernida akan ditarik dan ditelan oleh lubang pasir tersebut. Gulungan keempat, Yotsukase Tokaba Itetsuku Shitone yang digunakan untuk Gerard. Permadani ini mampu memunculkan efek berupa elemen es yang mana efeknya yaitu sanggup membekukan Gerard bahkan membuatnya tak bisa bergerak lagi. Gulungan kelima, Itsukase Tokaba Yakenohara yang digunakan untuk Yugram. Permadani ini dapat mengeluarkan efek berupa elemen api yang mana efeknya yaitu mampu membakar tubuh Yugram melalui kobaran api. Terakhir, gulungan keenam, Mutsukase Tokaba Yamiyo no Hoshio yang digunakan untuk Uryu. Permadani ini terkesan cukup aneh karena memang dalam lembaran tersebut tiba-tiba muncul lambang Vandenreich. Bahkan tak hanya itu, jika dilihat lebih detail, kemampuannya mirip seperti teknik Ausfahlen, di mana Uryu sebagai target, Reishinya terus-menerus diserap sampai melemah. Kemudian setelah melancarkan aksi dari tekniknya, Senjumaru lalu mulai menarik kembali ke 6 permadani. Bisa kita lihat, baik Yugram, Uryu, Lile, Askin, Gerard maupun Pernida, saat ini mereka semua pun telah disegel di dalam kain permadani. Gokil, adegan baru khususnya Bankai Senjumaru yang ditunjukkan di sini benar-benar bikin kita merinding, baik dari segi musik yang mencekam, audio yang menggema, maupun visual yang artistik, semuanya terlihat sangat keren selaras dengan pengkarakteran Senjumaru sebagai ahli penenun terampil. Terlebih dengan adanya hal-hal baru di sini, kita juga bisa lebih memahami tentang seberapa besar kekuatan Divisi 0, sehingga dengan begitu statusnya sebagai divisi yang dinistakan tidak akan berlaku lagi. Salut untuk Tite Kubo beserta staf studio yang berhasil memberikan formula baru dalam menutup sebuah plot hole yang terjadi di manga. Keputusannya menurutku sangat tepat dan cerdas, terutama dari adanya konsep penyegelan kekuatan sejati anggota Divisi 0. Jadinya kita sebagai pembaca manga dapat mentolerir kenapa Divisi 0 bisa dikalahkan oleh para Shushdaval. Dan berbicara mengenai konsep penyegelan, segel yang dimiliki Divisi 0 ini sebenarnya mirip dengan konsep segel Gentai Rein yang sering digunakan oleh Gote 13. Cara kerja dan kegunaannya pun terbilang sama jika Divisi 0 menggunakan segel tersebut untuk menahan kekuatan yang bisa mengguncangkan ketiga dunia, maka Gote 13 menggunakan Gentai Rein untuk menahan sebagian reatsu agar tidak menimbulkan kerusakan bagi dunia manusia. Terlebih, kesamaan ini juga bisa dilihat dari lambang segelnya, cuman bedanya jika Gote 13 memiliki segel berbentuk lambang divisi, maka Divisi 0 memiliki segel yang melambangkan kekuatan khusus dan penemuan hebat mereka. Seperti yang paling atas, lambang berbentuk pedang merujuk pada Nimaiya sebagai pencipta Zanpakuto, lalu yang paling kanan, lambang berbentuk gelombang merujuk pada Tenjiro sebagai pencipta kolam penyembuhan. Kemudian yang paling bawah, lambang berbentuk bola merujuk pada Kiryu sebagai pencipta jua buatan, serta yang terakhir, lambang berbentuk jarum dan benang merujuk pada Senjumaru sebagai pencipta Shihakuso.
Oleh karena itu, melihat masing-masing anggota memiliki lambangnya tersendiri, bisa dipastikan jika semua anggota divisi 0 memiliki kemampuan Bankai. Hal itu juga dipertegas oleh Senjumaru bahwa selama ini Zanpakuto sejati mereka telah disegel melalui jiwa-jiwa yang saling terhubung. Kemudian berbicara mengenai Bankai Senjumaru Shutara, ada satu hal yang paling menarik di sini, yaitu mengenai kemampuannya yang bisa memenjarakan nasib target. Entah ini memang sebuah kemampuan untuk bisa melihat masa depan alias takdir seseorang atau bagaimana, tapi yang pasti apa yang terjadi pada si target sesuai dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti Lilebaro yang terkena serangannya sendiri, sama dengan ketika dia tumbang akibat Zanpakuto Shinken Hakyoken milik Nanao yang bisa memantulkan kekuatan dewa. Askin yang tertusuk oleh duri tajam sama dengan ketika dia ditusuk oleh lengan Grimmjow. Pernida yang tertelan oleh pasir hitam sama dengan ketika dia ditelan oleh Bankai Mayuri. Jarad yang membeku sama dengan ketika dia dibekukan oleh teknik Shikai Hyoketsu milik Hitsugaya. Yugram yang terbakar sama dengan ketika dia diserang oleh serangan api milik Busby. Dan terakhir yang cukup membingungkan yaitu Uryu Ishida. Kemungkinannya di masa depan nanti akan ada scene baru mengenai Uryu yang terserap oleh Ausfahlen. Ichibe versus Yuhava. Berbeda dari scene battle sebelumnya, pertarungan antara Ichibe dan Yuhava ini hampir semuanya berjalan sesuai manga. Dimulai dari Ichibe yang percaya diri akan mengalahkan Yuhava dalam kondisi terkuatnya, Ichibe yang mulai menyerang menggunakan Bakudo Hyaporanka, Yuhava yang mampu menahannya dengan teknik Blood Vein Anhaben, Ichibe yang menghancurkan pertahanan tersebut menggunakan Hado Sanodo Teppusatsu, Yuhava yang tercekik Ichibe kemudian mencoba untuk menyerap kekuatannya, Ichibe yang segera menghindar sambil membalikkan penyerapan Yuhava, Ichibe yang murka langsung melepaskan kemampuan Shikai Ichimonji, Yuhava yang tidak mengingat nama pedangnya karena terkena tinta Ichibe, Yuhava yang melepaskan teknik Shang Altar untuk mengambil kekuatan warna hitam Shikai Ichimonji, Ichibe yang menjelaskan bahwa semua warna hitam di dunia adalah miliknya, Ichibe yang mulai melumuri tubuh Yuhava dengan tinta Ichimonji, Yuhava yang seketika kehilangan nama dan kekuatannya, Ichibe yang segera melepaskan kemampuan Bankai, Ichibe yang memberi nama semut hitam pada Yuhava, serta terakhir Yuhava yang berhasil ditumbangkan lewat manifestasi roh dua tangan Ichibe. Dalam pertarungan ini, ada beberapa panel manga yang dihilangkan, seperti penjelasan Yuhava mengenai pertahanan Blood Vein Anhaben, warna hitam di dunia yang mencerminkan kekuatan Zanpakuto Ichibe, serta yang terakhir lingkaran tinta di belakang Ichibe ketika Shikai Ichimonji dilepaskan. Selain itu, di sini juga ada sedikit perbedaan dari manga, seperti ketika Yuhava mencoba bangkit di awal episode. Jika di manga Yuhava menggunakan teknik yang mirip seperti Sang Zwinger, maka di anime dia menggunakan Ausfahlen. Lalu ketika Yuhava menyerap warna hitam kekuatan milik Ichibe, jika di manga terserapnya kekuatan diungkap hanya dengan perkataan Ichibe saja, maka di anime terserapnya kekuatan dibarengi dengan penampilan Ichibe yang menjadi serba putih. Kemudian berbicara mengenai jalannya pertarungan, tak perlu kita ragukan, keduanya sama-sama menunjukkan kemampuan terbaik. Terutama Ichibe sebagai pemimpin divisi 0, dia tidak segan untuk melepaskan kemampuan Shikai maupun Bankai hanya demi membasmi Yuhava yang bersikeras ingin menggulingkan Soul King. Di samping itu, meski terdapat pro kontra mengenai ending dari pertarungannya, tapi aku pribadi tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena memang biasanya kebanyakan ending suatu anime selalu dimenangkan oleh pihak protagonis. Jadi tidak heran di penutup core kedua ini, Yuhava diperlihatkan kalah terlebih dahulu, yang mana itu bertujuan agar divisi 0 bisa mendapat panggung lebih untuk menunjukkan kemampuan mereka. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.